Uli dotiki na ho di joloni abang sani amaku na Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau Tuhan masih boleh mengizinkan kita membuka mata pada pagi hari ini, kalau Tuhan masih boleh mengizinkan kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita pada pagi hari ini, mari mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kepada kita, yang menjadi peneguhan kepada kita untuk melakukan segala kehendak-Nya. Firman Tuhan yang meneguhkan kita pada pagi hari ini yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seseorang yang paling dapat dipercaya perkataannya adalah mereka yang pernah melihat secara langsung, atau setidaknya mereka ikut di dalam kegiatan atau apa yang sedang mereka katakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga ingin mengatakan bahwa kesaksian dari Yohanes yang mengatakan tentang kehidupan yang kekal, yang memberitakan tentang Yesus sang kehidupan itu, yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya dia tidak menyaksikan, kalau seandainya dia tidak ikut dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun, mungkin ada alasan kita untuk tidak percaya. Namun, Yohanes sebagai murid Yesus yang ikut selama 3 tahun pelayanan Yesus, yang menyaksikan secara langsung pelayanan Yesus, ini yang menjadi berita sukacita kita, yang memberitakan tentang kehidupan yang telah dinyatakan, kehidupan kekal yang mereka telah saksikan. Inilah yang ingin diberitakan juga kepada kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ayat kita pada pagi hari ini ingin mengatakan bahwa hidup yang ingin mereka beritakan adalah Tuhan yang hidup, yang menawarkan akan kehidupan seluas-luasnya, agar setiap yang hidup percaya kepadanya. Dengan demikian, kehidupan kekal itu menjadi nyata. Apa yang Yohanes ingin katakan bukanlah hanya sebuah kesaksian yang impoten, yang tidak memiliki daya, namun kesaksian Injil, kesaksian yang menjadi landasan untuk sebuah persekutuan di dalam Tuhan bersama-sama dengan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sukacita kita yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, akhir-akhir ini mungkin kita merasa hidup kita diintai oleh kejamnya dunia, oleh banyaknya pergumulan, atau bahkan tantangan jalan kehidupan yang pribadi lepas pribadi yang kita hadapi. Termasuk akan ngerinya COVID-19, bahkan ditemukannya varian baru, mutasi baru dari COVID-19, mungkin membuat kita merasa tidak ada lagi jalan terbuka, tidak ada lagi jalan untuk kita melaluinya. Namun firman Tuhan pada hari ini ingin menyapa kita, ingin meneguhkan iman kepercayaan kita melalui kesaksian para murid akan apa yang mereka lihat tentang kehidupan yang kekal, yang selalu memberi pengharapan sebesar-besar mungkin kepada kita yang mau berserah kepadanya. Doa menjadi kesadaran terdalam dari ketidakmampuan kita melalui segala sesuatunya. Dan melalui doa rogate kita sadar bahwa Yesus yang hidup, yang telah menawarkan kehidupan yang tidak pernah terfikir oleh manusia, namun telah disaksikan oleh para murid sebagai sukacita yang terbesar, dan mereka saat ini bersaksi akan kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan kepada kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Alkitab kita Perjanjian Baru menggambarkan beberapa
tentang makna dari hidup. Yang pertama tentang gambar kehidupan atau istilah yang digunakan adalah kata bios, yang menggambarkan akan kefanaan hidup, menggambarkan akan kengerian hidup, menggambarkan akan tangis dari sebuah kehidupan. Fananya kehidupan, ini yang digambarkan. Namun tentang kehidupan yang kekal, yang ingin diberitakan para murid, yang ingin diberitakan kepada kita pada pagi hari ini adalah Zoe, tentang kehidupan yang kekal. Kita menyadari bahwa kehidupan yang kekal Tuhan tawarkan telah Ia sediakan di tangan kanan Allah Bapa, bersama dengan Allah Bapa. Ini yang menjadi kabar sukacita kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup yang kekal di sini bukan mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak memiliki akhir atau tidak ada kematian. Namun kematian menjadi jalan ketika kita menjadi percaya, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita menyadari bahwa kematian adalah jalan untuk menuju kehidupan yang Tuhan telah tawarkan, tentang Zoe kehidupan kekal itu yang akan disediakan kepada kita. Kenalilah Yesus sang pemberi hidup secara pribadi. Teruslah belajar tentang Dia dan beritakanlah akan namanya. Dan ini akan menimbulkan persekutuan dan sukacita kita menjadi sempurna di dalam Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang menegaskan akan pengenalan kita kepada Yesus Kristus, yang menegaskan akan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Putra Allah, yang mengatakan bahwa tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak yang menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan terima guna semua orang yang mau dan telah mengikut Dia. Selamatlah orang yang tidak melihat namun percaya juga. Walau kita tidak menyaksikan apa yang disaksikan oleh para murid tentang Yesus Kristus, namun kelahiran Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan bahkan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang disaksikan oleh para murid dan disaksikan oleh orang-orang yang percaya, menjadi bukti historis bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah anak Allah yang Tuhan kasihi, yang telah menawarkan kehidupan kepada kita, yang menawarkan tentang kehidupan kekal, benar-benar menawarkan keselamatan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, mereka jugalah yang akan memperoleh kehidupan kekal itu. Selamat diteguhkan oleh firman Tuhan. Selamat menjalani hari kepada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga